Teman-teman musisi dari yang punya nama besar, yang udah living legend, sampai ke teman-teman dari band-band yang baru. Tanpa dukungan mereka, guys, no way gue bisa jalan di Rock Campus. Karena dulu jalankannya tanpa sponsor, tanpa investor. Jadi benar-benar pergerakan grassroots dari bawah yang gue konsisten jalankan selama 9 tahun lebih. Nah, Nightslink, gue kebetulan sudah kenal dengan Fritz dari band sebelumnya sampai sekarang, The Nights, for what, 13 years? 13 years, 12 tahun atau lebih, 14 years? 12 years. Nah, jadi gua tahu ini posisi adalah gua memang selalu akan mendukung gerakan akar rumput, scene musik cadas. Jadi ketika diajak, gua udah kenal Fritz lama, gua udah ikut pergerakan dia ngeband, gue pikir let's do this. Yang penting harus ada komitmen, harus ada keseriusan, walaupun kita bersenang-senang dan rock and roll juga, ya kan? That's why Nightslink bisa berkolaborasi dengan Rock Campus. Kira-kira itu jawaban yang paling serius bisa berkolaborasi. Kalau dari sisi gue sebenarnya gini, pertama Nightslink itu sebenarnya bukan agenda yang baru, mungkin buat beberapa teman-teman mungkin udah tahu ya. Jadi Nightslink itu pernah diadakan waktu itu di Basement Cafe pada JJ7 itu sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi Nightslink itu sebenarnya kita buat untuk teman-teman semua buat bersenang-senang. Dalam artian kita lihat sekarang tuh gigs semakin sedikit ya, dan teman-teman itu juga kesulitan untuk manggung. Sementara kayak sekarang aja contoh ya, puji Tuhan nih kita ngerasa sangat direspon sekali dengan teman-teman. Berarti kan memang teman-teman band ini kekurangan tempat sebenarnya untuk bermain gitu ya. Jadi kemarin kita open submission cuma seminggu, yang masuk berapa? Sekitar lebih. Enggak, ini 100-an lebih band. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman yang pengen manggung, pengen main, cuma tempatnya nggak ada. Nah di satu sisi, gue juga dengan Bless the Nights, kita baru aja balik tahun 2023 dengan formasi yang baru, dan sekarang nanti yang akan manggung juga formasi baru lagi gitu. Jadi Bless the Nights tidak bisa dibilang sebagai band yang sudah dari tahun 2015 mainin Jet. Jadi kita dihitung lagi sebagai band baru. Nah ketika kita ketemu dengan promotor-promotor yang juga mungkin promotor baru, jadi kita tuh nggak saling mengenal gitu bang. Kita nggak saling mengenal, jadi kadang Bless the Nights untuk masuk juga secara pemberitaan mungkin Bless the Nights banyak nih di Google gitu. Cuma untuk masuk kita juga kesulitan karena kita sebenarnya sebagai band baru. So yang kami lakukan adalah coba membangunkan semuanya, nggak hanya membangunkan si bandnya, tapi juga membangunkan pergerakannya. Nah kenapa dibilang sebagai Nightslink, Liga Nights? Satu, karena memang pemerakarsanya adalah Bless the Nights, yang sekarang dibantu, terima kasih banyak oleh The Rock Campus. Itu yang pertama. Nah terus kemudian dibilang league karena kita harapannya ini bisa membuat ini sebagai liga ya, sesuatu yang kita bisa jalankan terus menerus. Nah jadi event besarnya kalau misalkan kalian lihat yang follow gitu ya, bisa juga dibantu ya teman-teman semua. Kita ada Instagram @nightsfest, KNIDHTSFEST. Nah Nightsfest ini adalah agenda besarnya, di mana nanti sebulan sekali kita laksanakan Nightslink, dan nanti di bulan 4 pas ulang tahunnya Bless the Nights, kita rencana akan adakan yang namanya Nightfest. Jadi itu acara besarnya yang nanti kita mungkin bisa undang teman-teman dari band-band besar di Indonesia. Contohnya ada Mondi juga nih dari Dance Squad. Kita mungkin kalau duitnya ada ya kita bisa undang Dance Squad. Atau sebenarnya yang paling besar yang jadi ambisi gue adalah karena karena Bless the Nights itu main jam, kita pengennya kita bisa datangkan band-band semacam Periphery, Monuments, Fellow Maya, main di Indonesia. Kami juga nggak berdiam diri sebenarnya. Jadi ini memang adalah event yang kami godok dengan Bang Ezra ini sebagai awal gitu. Tapi ada juga tim saya Kak Uga, dan juga saya aku nggak jadi gue maksudnya ada Kak Uga dan juga ada Eko. Kita juga sudah bergerilya juga nanti untuk cari investor. Dalam artian ya nggak bisa juga ini Bless the Nights mendanai ini semuanya sendirian gitu. Nah sekarang kita start small. Terima kasih banyak sekali lagi buat Bang Ezra Rock Campus yang baru 9 tahun malang melintang di Indonesia. Ya harapannya teman-teman semua
bisa bantu juga. Membantunya sebenarnya simple. Untuk di awal ini kita memang sengaja buat ini free entry. Jadi kita pengen lihat teman-teman nanti ini kita udah siapkan moshpit di sini teman-teman. Jadi tolong nanti supaya Nights League ini bisa berjalan dengan baik, harapan gue sih ya teman-teman. Halo teman-teman, bahkan foto-foto yang bagus supaya gue bisa pitching ke investor. Kalau misalkan nanti di sini kosong, berarti ya gue nggak bisa pitching, acara kita ini juga nggak akan sampai ke Nights Fest atau paling open festival yang nantinya kita juga bisa senang-senang juga. Terutama kan ini untuk modern metal di Indonesia, terutama untuk jam juga yang bergerak berapa band sih? Gak banyak gitu loh. Nah jadi kalau misalkan kita mau datangkan periphery dan lain sebagainya, let's prove di hari ini gitu. Gue minta teman-teman nanti jangan pulang setelah selesai main, support sampai akhir acara, bukan karena Blast the Nights main terakhir ya, tapi karena gue butuh teman-teman yang meliar di sini, gue butuh teman-teman support, jadi gue punya foto-foto yang bagus supaya gue bisa pitch ke investor nanti ke depan. Kira-kira. Jadi kalau ini bukan kolaborasi sih, ini apa? Ini niat gue dari dulu. Oh. Ini ada teman gue dari asli dari Mentawai, hand tapping tattooist. Tepuk tangan dulu teman-teman. Welcome. Ya cu si Pak Titi. Lalu jadi gue dari dulu sebenarnya pengen banget let's do this live supaya teman-teman bisa melihat, banyak banget yang lihat dari video. Nggak pernah ngeliat langsung. Kalau pakai mesin mungkin kalian udah familiar, banyak yang udah punya tato ya, tapi hand tapping ini kan adalah dari Mentawai, ini adalah budaya kita Indonesia asli. Gue sering memainkan skill-skill Indonesia di gitar with my band, dan now gue punya tato-tato dari Indonesia, our own culture, our own tradition yang harus kita banggakan sebenarnya. So sengaja maksud gue is going to do it live in front of you guys. Hand tapping tattoo pakai kayak gini pasti kelihatannya menyeramkan dan menyakitkan. Actually nggak sakit sama sekali sih sebenarnya. Lu lihat sendiri, gue masih bisa sambil ditato di depan kalian sambil nge-MC. Kita lihat aja. Gue bakal sakit-sakitan anjing, shit, fuck atau enggak. Ya mungkin anak-anak Nights League aja kaget, what? Ada hand tapping tattoo, what the fuck gitu ya. Ya jadi ya ada sesuatu yang Berbeda. Kolaborasinya aja udah sesuatu yang baru buat The Rock Campus. Ada yang beda, memorable, dan ini kan melekat di tangan gue sampai kapanpun nggak akan gue lupa gitu. This is a memory that's gonna last for the rest of my life. So, kita tuh butuh acara-acara seperti ini dari grassroots itu bisa menjadi besar. Iya. Kita nggak bisa kalau ngandelin semua festival besar di Indonesia itu hanya karena yang memulai itu ada investor yang duitnya gede, tapi tidak pernah memulai dari kecil, tidak pernah memulai dari grassroots. The biggest metal fest in the world, Wacken, itu mulainya dari kecil di sebuah desa sebenarnya in Germany. Setelah 8-9 tahun baru mereka mulai, itu pun kena Motorhead pengen tampil-mampir because mereka butuh titik tambahan sebenarnya. Setelah itu baru mulai band-band besar main di acara itu, sehingga akhirnya mereka jadi segede itu, bisa ibaratnya Mekahnya Metal Fest, dan akhirnya diikuti oleh yang lain, Bloodstock, whatever fest yang lain-lain itu ngikutin modelnya Wacken. So ini something like that. Harapan gue The Rock Campus juga akan melakukan yang sama. I have no issue kalau Nights League keluar, tidak ada masalah buat gue. Intinya adalah kita harus memulai ini dari grassroots. Seperti mana Mentawai hand tapping tattoo ini grassroots ya, tribalnya kita ya, akarnya kita, bangsa kita ya. Jadi, if you guys help with your support, I believe The Rock Campus and Nights League, we can do this. Alright, we can do this. Thank you so much, guys. Terima kasih. Kenapa The Rock Campus yang kami pilih, Bang? Karena memang gini, Blast the Nights itu mungkin dari zaman dari Blitzkrieg. Kalau misalkan grup seperti yang mungkin beberapa teman-teman tahu lah, kayak Mondi juga sempat di Blast the Nights juga bantuin untuk ngebas gitu. Jadi Blast the Nights itu ya seperti band-band lainnya mungkin memang tidak gampang ya untuk kita bisa being solid. I mean kita bisa satu formasi from the beginning until the end itu kayaknya susah banget gitu, dan memang sampai gue membranding diri gue waktu itu Mr. Fritz Faraday aka Blast the Nights karena memang udah capek juga ngeband gitu ya. Gonta ganti, dan percaya nggak percaya setiap kali Blast the Nights punya new formation,
dan formationnya itu dalam bentuk band, itu selalu yang memberikan kami kesempatan untuk main pertama kali itu selalu The Rock Campus gitu. Tepuk tangan dulu dong buat The Rock Campus. Jadi itu memang salah satu bentuk gratitude kami Bang kepada The Rock Campus, dan juga ya memang karena The Rock Campus salah satu dan mungkin satu-satunya ya gigs yang super konsisten gitu. Nah, jadi memang sebenarnya event hari ini tuh kita bisa dibilang kayak home takeover lah gitu ya. Jadi kita tetap ini sebenarnya acaranya adalah The Rock Campus, cuma kita mengambil alih rumahnya lah, numpang gitu ya. Kita numpang di acara ini karena memang ya nggak gampang. Misalkan kita adakan night sleep aja begitu. Ini siapa di night sleep ini? Kenapa? Ini bikin acara. Yang main juga bandnya audisi pula gitu. Makanya kami butuh tenaga, kami butuh power, kami butuh exposure, engagement yang besar itu ya dari The Rock Campus dan Bang Ezra sebenarnya. Gitu. Jadi di acara kayak gini gue memang selalu bisa dibilang termasuk yang paling awal memulai. Dari 9 tahun yang lalu tuh cuma 5-6 band untuk menjaga kualitas dan sebagainya, supaya tiap band tuh ada waktu yang lebih panjang untuk main instead of biasanya 12, 15, 20 band. You're good, you will play in The Rock Campus, dan moga-moga juga with nicely, especially kalau masih ada kolaborasi, moga-moga masih berlanjut dengan kolaborasi ini. Jadi bukan berarti 100-an, karena waiting listnya The Rock Campus sendiri 300 lebih band soalnya. Blast Match main 2 tahun Bang, 2 tahun baru bisa main. Gak usah diungkit dong. Bukan karena kita sok-sokan elitis atau gimana, itunya sangat panjang. Gue ada banyak kerjaan yang lain. Gue mau buka venue baru dengan Modern Happy House di Tiga Kuningan. Jadi gak sempat kurasi itu aja sih. That's it. So, Buat tambahin sedikit. Jadi gini, buat teman-teman yang hari ini mungkin datang tapi udah sakit dan belum sempat main, nggak usah khawatir. Jadi memang kayak dari kemarin kalau misalkan lihat, gue juga sempat ngepost satu video yang sebenarnya gue ngerasa agak gak nyaman Bang ya. Gak nyamannya itu merasa gini, memang Blast banyak dibantu orang, memang Fritz banyak meminta bantuan ke orang-orang sekitar untuk bisa ngejalanin si Blast itu, tapi bukan berarti ketika kami ya melaksanakan si night sleep ini, mungkin Michael bisa sini Mike, sini bentar. Ya, enggak gitu. Jadi Blast the Night Sleep ini it's not only about Fritz dan Ezra, enggak sama sekali. Nah, kenapa gue panggil Michael? Nanti gue minta lu untuk ceritain gimana proses kurasinya, Mike ya. Dan ngomongnya tuh kayak lu punya utang budi apa gue? Lu harus masukin band gue. Lu bisa jadi endorsi bla 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 karena gue. Jadi tolong lu bantuin gue. Kayak semua gitu. Kami benar-benar patungan untuk bisa ngejalanin ini. Jadi gimana caranya supaya hari ini eventnya harus benar-benar pecah banget gitu. Jadi gue dapat dokumentasi yang baik. Nanti ke depan ya either Rock Campus atau Night Sleep atau kita nanti jalan bareng-bareng, itu bisa jadi acara yang lebih besar. Nah sekarang nih gue minta Michael buat ceritain ya Mike ya. Jadi kemarin tuh gimana sih proses kurasinya? Apakah seorang Fritz Faradi ikut memilih band atau bagaimana? Kami dan tidak ada dari Pak Fritz. Jadi yang kurasi itu saya, Kak Uga, Bang Eko, dan ada teman-teman juga yang lain yang ikut. Harusnya umpet dulu. Sama sekali tidak ada andil dalam kurasi. Bersama Bang Ezra ya? Iya, bersama Bang Ezra juga yang kurasi. Jadi Bang Fritz tidak ada sama sekali dalam proses kurasi. Dan ternyata sebenarnya kalau sama Bang gimana Ezra? Terawangnya? Album atau rekaman dan album gue nggak lihat sama sekali. Gue nggak peduli lu pernah kenal Anugerah Musik Indonesia, gue nggak lihat. Lu pernah main di acara gede, gue nggak lihat. Semua itu doesn't fucking matter to me. Yang paling penting buat gue itu adalah your live performance, bagus apa nggak, that's it. I don't care lu pernah ini itu, lu di endorse atau enggak, it doesn't fucking matter to me. Yang paling penting buat gue adalah lu main live-nya keren nggak, that's it. That's it. Setuju, ini band yang akan main di kolaborasi ini. Jadi kalau gue nggak setuju, mereka nggak akan main. Jadi gue nggak tahu sama sekali. Tapi hari ini gue justru berterima kasih sama Intra Suara dan Nel itu karena mau dengan rendah hati main di acara perdana kami. Gitu. Ya. Jadi ini benar-benar kita lakukan semua dari teman-teman Blast the Nights, karena gue juga kemarin lagi banyak
isu ya, personal issue, baik itu di kerjaan maupun ada hal-hal lain yang gue gak bisa cerita. Bahkan gue pun mau minta maaf Bang di live di depan semua orang, karena kemarin bahkan meeting dengan Bang Ezra pun gue tidak bisa datang karena ada permasalahan di kantor gitu. Jadi ya gue juga mau terima kasih banyak buat Bang Ezra dan teman-teman gue di Bless the Night semua, Miki, Kauga, Cukok, Dongeng, Cash, semua kru juga yang udah ngebantuin. Gue berterima kasih dan senang banget hari ini finally ini acara bisa berjalan, dan gue rasa kita masih punya banyak sekali space. Teman-teman yang tadi ada 100 band itu bisa kita mainin setiap minggunya gitu. Bless the Night juga punya kepentingan juga, kita lagi bikin album sekarang. Jadi ada beberapa lagu yang kami juga akan cobakan di Night Swing X Rock Campus ini gitu. Terus ditambah lagi mungkin satu band ini apa namanya? Ida ketemu nih sama si Vincent nih, baru DM-an doang gitu. Dan gue juga dengerin lagunya cuma beberapa kali gitu. Dan gue pun kaget kenapa Partian Eden muncul di pilihan. Berarti ya teman-teman dari Bless the Night dan Bang Ezra juga yang memilih itu gitu ya. Jadi supaya we have to be very very good gitu. Nah jadi semangatnya sama gitu. Karena kita sekarang kalau misalkan nanti kita akan ended up di Nights Fest yang kita ngedatengin artis luar negeri ya, dan kita pilih line up-nya asal-asalan Bang, kira-kira kita mempermalukan merah putih gitu loh di depan itu gitu. Ya mudah-mudahan apa yang kami utarakan hari ini itu bisa sampai di Nights Fest di tahun 2025 mendatang, dan mudah-mudahan ada satu band luar negeri yang bisa kita bawa ke sini gitu. Ya